Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan nyanyian pembuka dan prosesi kita dari PKJ 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Pagi ini saudara kita akan membahas sebuah tema, Tuhan melepaskan ikatan penghambat hidup. Saudara, kita sama-sama sadari bahwa hidup ini punya hambatan. Hambatan dari yang kecil dan sepele, saudara, sampai urusan yang besar dan rumit. Yang sepele mungkin kalau kita sakit flu, saudara, kecil dan cepat kita menyelesaikan. Tetapi urusan yang besar, saudara, membutuhkan banyak waktu, pertimbangan, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Hambatan yang besar itu, saudara, adalah soal relasi. Soal relasi antara kita dengan kita, saudara, dan juga antara kita dengan Tuhan. Itu persoalan besar. Bahkan kita bisa mengatakan kehidupan kita, saudara, amat ditentukan oleh seberapa banyak kita menghadapi hambatan besar itu, bisa mengatasinya atau tidak. Dan masalah yang paling utama kalau kita bisa menyebut, ini adalah persoalan bagaimana kita menghargai. Bagaimana saudara dan saya menghargai Tuhan,
dan bagaimana juga saudara dan saya menghargai sesama. Melalui ibadah ini, saudara, kita mau menyoroti hambatan-hambatan itu dan menemukan jalan bagaimana kita mengatasinya. Mari kita naikkan pujian KJ 292. Besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu, membawa setiap beban dan hambatan dalam kehidupan. Bukan cuma sekedar urusan ekonomi, tapi khususnya Tuhan ketika relasi kami dengan Tuhan dan sesama terganggu. Kami sadar Tuhan semua itu terjadi karena kelemahan kami. Kami sadar Tuhan semua itu terjadi karena ulah kami yang seringkali dalam hidup ini tidak mampu menempatkan Tuhan dan sesama kami dalam porsi yang tepat dan benar. Bapa di dalam surga, mari tolong kami oleh ibadah dan melalui firman Tuhan. Biarlah kami boleh membuka diri dan hati di hadapan-Mu, dan firman-Mu boleh membenahi kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan, supaya ketika kami meninggalkan ruangan ini nanti, kami boleh menjalani sebuah hidup yang baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Allah sambil memandang salib Kristus. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 18 berkata begini, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan
angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan adanya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari Dia Tuhan yang tak pedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Mari kita berdoa. Ketika kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu, biarlah di dalam pikiran dan keyakinan kami Tuhan, semakin kuat kami sadar Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, yang saat ini kami mau mendengar sabda-Mu. Supaya hati kami benar Tuhan terbuka, pikiran kami tertuju hanya kepada sabda-Mu, supaya ketika kami selesai dengan ibadah ini, kami boleh menjadi pelaku firman. Oleh sebab itulah pakai mulut bibir hamba-hamba-Mu untuk membaca dan menyampaikan firman Tuhan, supaya biarlah semua yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya, sungguh datang dari Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 58 ayat 9b. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan
Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dengan segenap batinku, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dengan segenap batinku, jangan lupakan kebaikannya. Dia mengampuni segala dosamu, Dia menyembuhkan penyakitmu, Dia menebus hidupmu dari kubur. Rahmat dan kasih setia atasmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dengan segenap batinku, jangan lupakan kebaikannya. Dia puaskanmu dengan kebaikan, masa mudamu menjadi baru. Dia menjalankan keadilannya bagi orang-orang yang diperas. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dengan segenap batinku, jangan lupakan kebaikannya. Dia memperkenalkan jalan-jalannya dan karyanya pada Israel. Tuhanlah penyayang dan pengasih, panjang sabar, penuh kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dengan segenap batinku, jangan lupakan kebaikannya. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 12 ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung,
ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 13, ayat yang ke-10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan katanya kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara yang mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kitab Yesaya menyebut dua alasan, dua sebab saudara yang membuat hidup kita terhambat. Yang pertama yang disebutkan oleh Yesaya adalah soal relasi. Soal relasi antara kita dan sesama, yang digambarkan dalam kalimat-kalimat yang rasanya sangat keras dan sangat tajam, yang memberikan kepada kita sebuah gambaran betapa saudara relasi kita dengan sesama kita itu tidak baik. Saudara, misalnya dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-9b, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, memberikan sebuah beban, memberikan sebuah tekanan, memberikan sesuatu yang berkelebihan kepada sesama kita. Saudara, ini adalah dunia kita, dunia kecil rumah tangga, dunia sedikit besar di dalam pekerjaan, tapi juga di tengah-tengah hidup bangsa dan negara. Bagaimana seorang saudara bisa memberikan kuk yang berkelebihan kepada sesamanya. Saudara, disebutkan juga oleh Yesaya ketika saudara kita melakukan yang tidak tepat, yaitu ketika kita menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Saudara, amat gampang kita meletakkan tuduhan kepada orang-orang kecil. Alangkah mudahnya saudara kita melakukan penuduhan tanpa sebuah analisa. Saudara, ada banyak orang kemarin terlibat dalam sebuah percakapan dengan orang lain. Saudara, ada banyak orang yang begitu gampang mengatakan, itu karena salahnya begini, salahnya begitu, dan sebagainya. Dan saya katakan saudara juga dengan sangat gampang. Kadang kita menunjuk salah orang tanpa kita teliti dengan baik dan benar. Saudara, sikap yang semacam itu menjauhkan kita dengan sesama, dan itu adalah sebuah hambatan. Sepertinya saya paling benar, sepertinya saya paling hebat. Saudara, yang lain itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan yang berikutnya saudara, yang kecil tetapi juga cukup menarik. Ketika dikatakan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Saudara, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, rasanya tidak apa yang kita inginkan. Saudara, yang kita serahkan kepada orang lain dalam bentuk pemberian, saudara, adalah sesuatu yang kita sudah tidak pakai. Karena itu saudara, biasa kita suka kasih pakaian, kasih apa kepada orang lain. Kira-kira itu pakaian masih dipakai enggak? Enggak ya? Apakah ada saudara yang beli baju baru begitu kebetulan enggak buat spesial si A, si B, si C, saudara, kemudian saudara taruh, lalu ada orang lewat, katakanlah cerita gampang saudara, lalu saudara kasih, padahal baju itu saudara milih sampai 4 jam begitu. Wah, itu saya punya anggota jemaat menarik saudara, kalau dia lihat baju laki saudara, kalau perempuan godek-godek kepala, manggut-manggut saudara ya. Minta maaf kepada para ibu wanita. Tapi ini laki, satu-satu dilihat saudara. Saya bilang matilah. Saudara, ini nungguin berapa lama begitu kalau satu-satu dilihat saudara. Ini gambarnya apa? Dan kebetulan saudara itu bukan sekelompok dengan corak yang sama, ini masing-masing beda. Saudara, ya manggut-manggut saja, lihat-lihat. Dan kalau saudara kita ambil satu baju,
Dan ketika memang kita tidak tujukan kepada siapa-siapa, aduh ini bagus kalau saya pakai, lalu lewat orang lain, apakah kita akan memberikan itu kepada dia? Tidak. Nah, saudara, menarik apa yang dikatakan oleh Yesaya terkait dengan soal bagaimana kita membangun relasi. Sebab ketika kita biasa memberikan yang sudah kita tidak pakai, saudara, sebetulnya itu memang bukan sebuah pemberian. Sebab kita sedang cuci gudang, begitu saudara ya. Kalau cuci gudang kan memang buangin semua barang yang tidak kepake, tetapi yang kita pakai masih kita pegang. Kita kenal saudara, gampang saja itu adalah soal egoisme. Gampang saja saudara, itu adalah soal kesombongan kita. Saudara, itu adalah musuh yang membuat kita dengan sesama kita menjadi ada jarak. Ada banyak contoh lain saudara, kita bisa menyebutkan. Hambatan yang kedua saudara yang disebut oleh Yesaya adalah soal relasi dengan Tuhan. Dan secara khusus saudara disebutkan dalam konteks hari Sabat. Kita gampang kita pindahin aja saudara menjadi hari Minggu. Saudara, kita tidak bahas itulah, tetapi anggap saja saudara seperti itu. Sabat bagi bangsa Israel adalah sebuah hari yang sangat spesial. Bukan karena disebut Sabat, saudara, bukan karena memang diatur oleh sebuah aturan 10 hukum, tetapi bahwa sikap atas Sabat itu, hari perhentian itu, adalah soal iman. Sepertinya saudara ada filosofi yang melekat di kepala kita, bahwa hidup ini bergantung pada saya. Karena itulah saya menggunakan begitu banyak waktu. Kalau tidak cukup kerja 6 hari, nambah lagi 1 jadi 7 hari. Karena hidup itu bergantung saya pribadi. Bagaimana saya menggunakan waktu mengerjakan semua pekerjaan, saudara, yang lain tidak penting. Begitu barangkali apa yang ada di kepala kita. Saudara, sikap terhadap Sabat adalah sebuah sikap yang mempertunjukkan kepada kita sebetulnya Tuhan itu ada di mana buat kita. Dia punya peran atau tidak. Nah, ketika dia punya peran saudara, maka kita mesti diam sejenak, lalu kita mendengarkan suara Tuhan, entah melalui ibadah seperti ini, entah ketika saudara menggunakan banyak waktu untuk merenung kehidupan di minggu yang lewat, atau saudara kita nyanyi-nyanyi di rumah dan sebagainya, menggunakan waktu itu menjadi tempat di mana kita berhadapan dengan yang punya hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita merasa 6 hari kerja tidak cukup. Saudara nambah 1 jadi 7. Makanya Tuhan suka memberikan tambahan yang berikutnya seumur hidup saudara. Tidak cukup hari untuk bekerja dan ngumpulin duit. Saudara, jangan salahin Tuhan. Tuhan kejem nggak kasih saya rejeki. Tapi karena Tuhan pikir saudara mau mengatur hidup sendiri. Begitu kalau ngomong bercandanya. Lalu Tuhan bilang, ya udah, gua kasih deh tuh, lu urus hidup lu sendiri. Yang memberi kita makan saudara bukan keringat kita, bukan tangan kita. Yang memberi hidup adalah Tuhan. Menarik saudara, karena bangsa ini mendapatkan hadiah medali emas di ulang tahun 71. Saya kira ini tahu semua saudara Tantowi dan Liliana. Tapi yang menarik ketika saya membaca koran dan melihat ulasan
Bagaimana pasangan ini dipersiapkan saudara untuk meraih dan menjadi juara. Bukan latihan yang hebat lagi, bukan masing-masing punya kelemahan-kelemahan, tapi katanya saudara dua ini dilatih berkomunikasi. Saudara tidak tahu percis apa, bukan tidak ngomong saudara, bukan, tapi bagaimana kedua ini bisa menjalin komunikasi dengan baik antar mereka, tentu saja di lapangan. Dan itu menentukan emas kebanggaan bangsa ini di ulang tahun yang ke-71. Kita tidak berpikir komunikasi itu menjadi urusan penting. Saudara, kita tidak berpikir itu menjadi sebuah yang menentukan sebuah medali. Saudara, kita tidak peduli komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tidak peduli komunikasi kita dengan sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bisa mengatakan komunikasi yang lancar dengan Tuhan membuat saudara memperoleh sebuah medali. Ketika kehidupan, ketika kerja kita, ketika segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, bukan kita lakukan dengan otak kita semata-mata, bukan kita lakukan dengan tenaga kita semata-mata, tapi ketika kita juga menyelaraskan langkah kita dengan Tuhan. Konon saudara tidak ada dalam tanda kutip latihan spesial, apakah nettingnya dimurusin saudara, apakah semesnya supaya lebih tajam dan sebagainya. Enggak. Mereka dianggap sudah dalam tanda kutip sempurna untuk pukulan-pukulan dalam bulu tangkis. Saudara, hanya komunikasi. Betapa komunikasi kita rusak dan itu memberikan hambatan yang besar. Padahal saudara, Mazmur 103 yang kita nyanyikan berkata, bercerita saudara tentang Tuhan yang baik. Saudara, rasanya keterlaluan kalau Tuhan yang baik kita perlakukan tidak baik. Ya. Kalau saudara ada satu orang maki-maki orang lain, nih ngomong contoh gampang aja, maka orang yang mendengar saudara akan sangat marah ketika tahu bahwa yang dimarah-marahi itu adalah orang baik. Ini yang marahi pasti kurang ajar. Pasti saudara lagi sakit saraf. Saudara, masa orang baik dimarahi seperti itu? Kita suka marah sama Tuhan, nggak ngomong sama Tuhan, tidak berikan tempat bagi Tuhan. Saudara, karena kita pikir hidup ini yang menentukan kita. Saudara, jangan urusan dengan Tuhan lah repot karena kita tidak bisa lihat Tuhan gitu. Tapi coba aja habis ini pulang, sang suami tidak negor istrinya, sang istri tidak tegur suaminya. Saudara, jangan seminggu, kasihan. Sehari aja. Ya. Lalu rasanya Senin pada datang ke Yael semua gitu. Ya urusan Yael lah gimana. Ya. Gak ada komunikasi. Ya. Mau apa sih? Nggak tahu. Ya. Para ibu suka bertanya kepada suaminya, mau makan apa entar gitu. Saudara, begitu ya ibu-ibu ya? Atau nggak pernah? Nah, kasihan para suami. Kurang lebih seperti itulah saudara. Lalu suaminya diem aja. Ya, bukan nyaut apa saja, tetapi diem aja saudara. Rasanya saudara dimasakin air panas begitu. Bacaan kita Lukas bercerita sangat menarik. Oleh sebab saudara, kisahnya tentang sebuah penyembuhan biasa, Yesus menyembuhkan orang. Tapi kali ini saudara, Yesus menyembuhkan orang tanpa diminta. Ini menarik saudara. Ya. Bagi saya dong, saya nggak punya, belum makan. Oh saudara, kita ngasih orang gitu ya. Biasa itu.
Tapi ketika orang memberikan sesuatu tanpa diminta, karena dia lihat rasanya pucat, bukan makan dia. Oh iya nih saya kasih. Jarang yang begitu saudara ya. Lu mau pucat kayak kecuali pingsan baru dikasih cuma teh gula. Saudara, bercanda saudara. Tapi umumnya begitu ya. Diminta kasih. Enggak minta sih. Coba minta saya kasih. Saudara, Yesus lain kali ini. Kali ini dia lain saudara, karena dia memberikan. Oleh sebab apa? Sebab dia melihat, dia merasakan saudara sebuah beban yang amat luar biasa. Yang amat luar biasa saudara, sebab 18 tahun dia dirasuk setan. Tapi memang secara fisik juga dia menunjukkan sebuah sikap yang menderita. Harus tidak bisa tegak saudara. Saya tidak tahu membayangkan kalau jalan bungkuk saja gitu. Ini kalau sudah emeritus mulai juga banyak penyakit, salah satu kan pinggang gitu ya. Saudara, jadi kalau bangun, saudara mesti lempengin pinggang dulu gitu ya. Saudara tidur salah, duduk salah gitu. Jadi orang tua kan selalu punya sebuah kosakata baru. Kemana-mana, kapan saja bilang, aduh begitu ya. Duduk, bangun, aduh. Ya. Jangan kencang-kencang saudara mengganggu ibadah. Begitu berdiri lalu duduk saudara, aduh gitu ya. Apa dipakein busa supaya enak duduknya kayak majelis gitu. Sama juga saudara, sama juga begitu. Tiduran dah gitu, sama juga saudara, bangun tidur mesti begini dulu saudara, dan sebagainya. Jadi kasihan orang ini sepanjang hidupnya. Mata Yesus melihat, mata kita buta. Mata Yesus melihat kebutuhan, lalu kemudian muncul belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya yang terjadi yang menghambat kita adalah ketika mata rohani kita dan mata jasmani kita tertutup menjadi buta dan membiarkan. Lalu dia mengeluarkan kasih yang ada pada dirinya, kuasa yang ada pada dirinya. Kalau kita tidak, saudara, dia nggak minta. Nah, saudara, jawaban yang paling enak. Dia nggak minta, ya bukan salah saya, salah yang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena seringkali kita melakukan perbandingan. Perbandingan saudara yang kadang-kadang kita tidak sadar. Mereka protes dan bilang nggak boleh pada hari Sabat. Tapi Tuhan membalikkan. Siapa sih yang kalau pada hari Sabat? Ada pada bagian lain ceritanya, kalau ada binatangnya yang jatuh terperosok. Saudara, kalau nggak ditolong mati anjingnya ini. Lalu kemudian dia lihat, ya Dogi, Sabat, hari Minggu nih, mau ke gereja, jadi ntar ya pulang gereja. Nggak ada yang begitu saudara ya. Kalau ada, itu tidak berperi kebinatangan saudara. Oh saudara, kadang gereja kalah nolongin ini dulu saudara. Ya kalau menurut cerita ini benar juga sih saudara, nolongin dulu karena ini emergency. Sekalipun dia cuma binatang. Ini soal hati yang tergerak oleh sebuah penderitaan. Walaupun kita bilang saudara, penderitaan seringkali dibikin-bikin dan menjadi palsu. Katanya orang banyak latihan bagaimana kaki bisa dilipat ke atas. Dan kelihatan saya ini pincang, kakinya cuma satu gitu. Tapi kalau hujan bisa lari saudara. Ini soal lain lah. Basah dan sakit enggak, lari aja. Menarik saudara, itu yang mungkin membuat mata hati kita menjadi buta dan kita membutakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mempertunjukkan kepada kita saudara bagaimana kita membuka mata kita buat sesama.
Lalu tidak memakai alasan apapun, saudara, karena apa yang dimunculkan dalam kisah Lukas adalah sebuah emergensi yang katakanlah tidak bisa ditunda 1 menit, saudara. Kita tidak bisa mengatakan, tunggu ya besok ya, hari ini Sabat. Yesus tidak melakukan itu, sebab hukum Allah adalah hukum yang sebenarnya diarahkan bagaimana kita bisa bersikap kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sadarilah, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan dan membuka hati dan pikiran kita kepada Tuhan, itu akan menghambat kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak bisa menatap sesama kita dengan baik, dengan tepat, saudara, itu akan menghambat relasi kita dengan sesama kita. Dan itu akan bisa membuat hidup kita menjadi hancur berantakan. Mari kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus tunjukkan, dari apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita bisa melepaskan diri. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan baik, dalam komunikasi yang baik sudah terantara kita dengan Tuhan, medali yang kita dapatkan. Tapi jangan karena cari medali, cari emas sudah terlalu lakukan itu, tidak. Tapi sebuah penghargaan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Berbahagialah saudara ketika kita menghilangkan hambatan-hambatan hidup kita dan hidup dalam kasih tunduk kepada Tuhan, dan kepada sesama kita limpahi perhatian dan kasih yang sama seperti diri kita. Tuhan akan membuat hidup kita berbahagia. Tuhan memberkati saudara. Amin.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seringkali kami berdoa dan mohon supaya Engkau memegang dan menuntun kami dalam hidup ini. Tapi yang lebih sering mestinya Tuhan adalah kami berdoa dan memegang tangan. Melalui komunikasi yang boleh kami bangun ketika kami menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersaat teduh, mencari pimpinan-Mu dan beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau menolong supaya kami amat menghayati kehidupan ini boleh berjalan dengan baik, bukan karena kami kerja keras, tetapi karena kami sungguh tunduk kepadamu, memperhatikan tangan-Mu menuntun kami. Bapa dalam surga, tolong kami. Kami mengaku Tuhan seringkali juga dalam kehidupan kami merasa lebih tinggi dari sesama kami, lebih baik dari mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong supaya kami sadar bahwa itu adalah sebuah sikap yang akan menghambat segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga, dalam hidup di pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa egoisme, rasa superior itu sudah Tuhan sungguh membuat kami menjadi jauh dengan sesama. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh mohon supaya setiap hambatan ini oleh kuasa Tuhan dihancurkan, dan kami sungguh menghayati sesama kami dalam kelebihan dan kekurangannya adalah mereka yang Tuhan sediakan untuk kami bisa berjalan bersama, membangun kehidupan bersama di dalam meraih apa yang kami mau capai dalam hidup. Dan karena itulah kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami, dan setelah ini Tuhan, kami boleh merasakan persekutuan dengan sesama kami dalam lingkungan ketika mau dilaksanakan berbagai macam acara terkait dengan ulang tahun Republik yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan itu bukan cuma anjang kami bersuka cita, tapi menjadi sebuah tempat di mana kami boleh saling membagi hati, perhatian, dan kasih sayang yang datang dari Tuhan. Engkau menolong bangsa yang telah berjalan 71 tahun dalam kemerdekaan. Biarlah boleh mengisi segala sesuatu yang baik untuk boleh dibangun dalam kehidupan bangsa dan negara. Kemiskinan yang masih dirasakan begitu banyak orang, biarlah Tuhan tidak menjadi urusan pemerintah saja, tapi boleh menjadi urusan kami juga.
ketidakadilan, dan sekian banyak masalah yang membelenggu hidup Indonesia. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak hanya pandai berdoa meminta Tuhan menyelesaikan semua. Karena kami tahu sebagian daripada segala urusan itu ada di tangan kami. Untuk kami boleh turut serta bersama Tuhan mewujudkan keadilan, kesejahteraan di bumi Indonesia ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Bapa dalam surga, tolonglah kami selaku bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidupnya. Biarlah Tuhan tidak melepaskan tangan kasih dan kuasa-Mu, tapi juga biarlah kami sekalian selaku jemaat terus-menerus mencari tangan Tuhan untuk kami boleh genggam dan membiarkan Tuhan menuntun kami menurut kehendak cara yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat terkasih, saatnya indah karena Tuhan kembali memberikan kesempatan pada kita untuk memberikan persembahan materi saat ini. Dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita membawa bersama syukur dengan penuh sukacita diiringi pujian. Mari bersyukur semua secara berbalasan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
kuasanya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri, kita menyanyikan bersama-sama baitnya kelima. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih pada saat ini kami bisa membawakan persembahan materi di dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih perjanjian-Mu sungguh nyata selamanya. Karena kebaikan-Mu yang tercurah setiap hari, karena kesehatan, karena keluarga dan teman, karena usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, dan segala yang bisa kami pelajari dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Karena pelayanan yang terus-menerus Tuhan panggil untuk kami lakukan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan juga untuk sakit penyakit dan suka duka yang Kau izinkan terjadi sehingga kami terus-menerus bersandar kepadamu. Kami bawa persembahan ini Tuhan ke dalam rumah-Mu untuk dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, majelis jemaat, badan pelayanan, dan Pokja Peduli yang mengelola persembahan ini supaya bisa dipakai dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jikalau Kristus penolongku, bait 1, 2, dan 3.
Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kaum fakir miskin berapakah, siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, yang hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkaparlah dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan, tak tahu mengungkap pendirian, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa hak. Hai penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil dan tidak sah melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, sejiwa raga manusia seutuhnya dibangkitkannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Bapak Ibu sekalian, setelah ini dipersilakan untuk mendaftar cek kesehatan bagi jemaat yang mau mendaftar cek kesehatan dan mau ikut perlombaan 17 Agustusan setelah ini. Terima kasih, selamat bersatu.